Sebuah pertanyaan yang bikin saya happy ketika jawab dari teman-teman adalah tentang ketika teman-teman mulai tanya tentang prosedur withdraw, di mana saya berharap dari pertanyaan ini adalah teman-teman sudah mendekati atau bahkan sudah mencapai angka minimal thresholdnya yaitu $35. Jadi hari ini saya punya pertanyaan bagus ya dari Mas Rifki dan juga Mas Gary. Ini tanya tentang prosedur withdraw. Kemudian apa saja yang harus disiapkan, karena bagi saya pribadi, dan tentu juga bagi teman-teman semua, withdraw ini adalah sebuah momentum di mana kita akan menikmati royalti kita bersama-sama dari suka duka, banyak dukanya pasti ditolak segala macam, hingga menikmati $35 pertamanya kita. So stay tune, habis ini kita bahas. Selamat sore teman-teman semua, jadi nama saya Bima Aditya, matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah selalu aktif bertanya tentang berbagai macam hal, ada technical, ada saran lensa, kamera. Kemarin ada yang tanya lensa 1835 cuman untuk Fujifilm. Ada tuh Fujinon, cuman harganya bisa kayak 5 kali lipat, 6 kali lipat, ya tergantung rezeki teman-teman semua deh. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang prosedur step-step withdraw-nya itu kalau teman-teman sudah mencapai angka minimal $35 itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana perasaannya. Saya coba bacain pertanyaannya dulu dari Mas Rifki Haris. Ini Bang, saya mau tanya, ketika withdraw dari Shutterstock ke PayPal itu ada persyaratan khusus seperti pajak dan lain sebagainya. Kemudian ini hampir sama dengan pertanyaannya Mas Gary. Kalau sudah achieve $35, kapan dan bagaimana kita tahu kalau sudah bisa payroll? Matur nuwun Mas Bima. Jadi gini, terima kasih buat Mas Rifki dan Mas Haris. Saya doakan Mas Rifki dan Mas Haris earningnya banyak, bahkan di atas saya yang rata-rata cuman $50 sebulan. Saya yakin teman-teman bisa sekali lebih daripada saya dan rezeki ini nggak akan ketukar. Jadi bukan berarti saya yang sharing, saya yang paling tinggi, nggak. Saya sudah tahu betul bahwa subscriber saya yang bahkan tahu Shutterstock dari saya itu earningnya lebih besar daripada $50 yang biasa saya terima dalam satu bulan. Jadi kita kembali ke tentang masalah kalau misalnya withdraw, artinya kita mau dapat uang royalti kita, itu saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, bahwa itu ada minimalnya teman-teman. Minimalnya adalah $35. Jadi sebenarnya sangat achievable ya. $35 sebulan itu kita anggap mungkin gampangannya kali berapa, 14-15 ribu, oke sudah anggap saja misalnya 500 ribu. Nah kemarin saya juga dapat testimoni dari salah satu subscriber, dia bilang ini, Mas, 500 sampai 700 ribu itu mungkin sebagian orang anggap itu kecil ya, tapi buat saya itu kayak bisa buat makan satu bulan. Saya benar-benar bisa merasakan itu, karena dulu 2013 ketika saya bangkrut, ada penghasilannya kurang lebih 500 sampai 700 ribu, itu tuh bisa sampai kita mungkin 3-4 minggu gitu. Karena saya pernah berada dalam posisi itu. Jadi sungguh saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bisa mensyukuri angka $50-an atau bahkan mungkin cuma $35 dari dunia foto-foto receh ini. Saya yakin kalau kita bersyukur, Tuhan akan memberikan kita rezeki yang jauh lebih besar. Itu at least janji Tuhan di sektor agama saya. Tapi saya yakin semua agama pasti Tuhan akan melakukan hal itu buat kita semua. Jadi $35 itu adalah sebuah threshold atau batas paling bawah di mana kita semua, saya, teman-teman boleh meminta kepada Shutterstock, woi, royaltinya saya minta, woi. Nah, intinya begitu. Nah, khusus tentang masalah uang ini memang rada-rada sensitif. Baik kepada kita semua ataupun mungkin juga dari platform si Shutterstock-nya. Maka, si proses pembayaran payout method ini tidak bisa diakses dari Shutterstock app for contributor. Karena apa? Karena faktor keamanan. Jadi kalau teman-teman mau mengakses payout method ya, payout method itu artinya metode pembayaran kepada kita semua, itu teman-teman harus masuk lewat browser, terus kemudian masuk ke akun dashboardnya teman-teman. Jadi masuk ke submit.shutterstock.com, itu masukin username, email ya, dan passwordnya. Nanti di situ ada yang namanya bagian pembayaran, itu masuk ke bagian setting, ada namanya payout method ya. Itu teman-teman bagi yang sudah memiliki PayPal, langsung saja menuliskan alamat email PayPal-nya.
Lalu jangan lupa di setting itu berapa minimal teman-teman mau dapat bayaran. Kalau saya, karena earning saya masih kecil, di sekitaran 50-an dolar ya, maka saya selalu ngeset angka minimal pembayarannya itu adalah angka minimalnya Shutterstock, jadi 35 dolar. Mungkin ini berbeda dengan para sahabat-sahabat saya yang earningnya sudah sampai 1.000 dolar, 2.000 dolar gitu ya. Dia bisa saja adjust, ngisi sendiri, itu memang ngisi sendiri sih. Bisa 100 dolar, 200 dolar, dan lain sebagainya. Cuman saya tahu diri lah, saya pernah bilang ya, bahwa mungkin saya adalah salah satu kontributor dengan earning terendah di Indonesia gitu. Mungkin juga dunia, bisa juga ya. Cuman saya sih happy-happy aja gitu, saya mensyukuri hal itu. Maka dari itu kalau saya akan isi itu angka minimalnya di 35 dolar, kemudian saya akan masukkan email PayPal saya. Lalu ada prosedur atau persyaratan khusus nggak? Ini saya bilang dulu di awal ya, tidak ada. Jadi teman-teman setelah nulis angka minimalnya 35 dolar, kemudian masukin email PayPal-nya, nanti teman-teman akan otomatis, kalau sudah sampai 35 dolar, ya si Shutterstock akan mengirimkan royaltinya kepada teman-teman semua. Ini ada tahapannya ya. Jadi kemarin saya itu bulan ini terima sekitar 44 kalau nggak salah, atau 45 dolar. Biasanya nanti ada kepotong sekitar 1 dolar. Jadi saya payout-nya 44 ya, 44 kurang lebih itu, atau 43, 45 lah, kurang lebih antara itu. Itu tanggal 2 Juni kemarin, itu sudah kembali menjadi 0,00 dolar lagi. Tapi kebetulan sudah ada penjualan 5 download ya, 1 dolar 92 sen kalau nggak salah. Kalau bulan ini nggak bisa payout ya, mudah-mudahan bulan Juli payout lagi ya. Dari situ, kalau sudah dimasukin, nanti teman-teman harus mencantumkan email PayPal-nya. Jadi PayPal tuh aksesnya tuh nomor rekeningnya tuh pakai email. Dari situ nanti setelah 0,00, nanti sekitaran tanggal 5 atau kalau dia sih bilang kalau nggak salah sih sebelum tanggal 15 ya. Itu tuh nanti akan ada tulisan gini, Shutterstock, intinya Shutterstock itu membayar royalti ke PayPal yang kamu tuju. Nanti kalau sudah masuk, kita tinggal withdraw. Nah ini kan lagi acara Waisak nih, ini mau withdraw kayak apapun nggak akan nyampenya besok Senin ketika perbankan tuh sudah kembali normal. Dari situ, udah deh kita gajian. Nah, lalu pertanyaan tentang masalah pajak, ini khusus apa enggak, apa ada syarat khusus atau gimana gitu ya. Kalau yang saya pernah tangkep ya, ini waktu itu saya di Google AdSense. Jadi AdSense YouTube-nya saya ini. Itu saya harus mengisi satu form. Formnya YouTube AdSense ada, Shutterstock juga ada. Tapi intinya klausulnya bunyinya begini. Kamu kalau nggak ngisi text form ini, maka royaltimu dipotong 30% seperti peraturan di Amerika Serikat. Nah, itu dia bos. Masalahnya nih, ini kita anggap aja ya. Saya dapatnya 50 dolar. 50 dolar itu kan kalau saya masukin ke bank di Indonesia, saya dapat kurang lebih anggaplah 700-750 ribu. Nah, tapi kalau tiba-tiba dari 50 dolar saya kepotong 30%, artinya dari 50 saya kepotong 15 dolar, 15 dolar itu gede banget, bos. Serius. Itu saya bisa ngumpulin 15 dolar dulu pertama kali bisa sampai 8 bulan loh. Jadi artinya ini lama banget, karena ini kan kita bisnis foto receh kan, 10 sen, 30 sen, 40 sen, 1 dolar. Jadi yang namanya 15 dolar tuh gede banget. Maka dari itu, karena saya mau mensyukuri nikmat ini, saya mau menseriusi bisnis ini, daripada pemerintah Amerika Serikat itu memotong royalti saya 30%, yang mana itu gedenya setengah mati, saya mending ke kantor pajak. Saya bilang saya bikin NPWP, kemudian saya masukin, saya dapat kartu NPWP-nya tuh. Begitu saya dapat kartu NPWP-nya, saya tinggal masukin tax form yang apa tuh namanya W8 apa itu ya. Itu saya masukin nomor NPWP saya, selesai. Hanya itu aja. Dan masalah pembayaran pajak itu teman-teman nggak usah khawatir. Terakhir bulan 3 kalau nggak salah ya, bulan Maret tuh kan saya sempat ketemu AR saya di kantor pajak. Saya tanya, Mbak, ini sekarang prosedur pajak itu gimana sih? Kalau dulu itu kan 0,5% untuk orang-orang yang UMKM di bawah 4,6 miliar omsetnya per tahun. Terus kebijakan kemarin bulan Maret sebelum puasa kalau nggak salah ya, dia bilang begini, sekarang lebih praktis mas, kalau penghasilan per tahunnya nggak sampai 500 juta, nol. Oh, lah ini cocok.
Cocok banget ini. Jadi teman-teman tuh, kalau dari pemerintah Indonesia, ini yang saya baca ya, pemerintah itu cuma kepengen kita punya NPWP. Nanti pasti peraturan pajak itu dibagusin lagi, yang mana pemerintah sendiri itu juga tahu diri bahwa oknum-oknum di kantor pajak itu kan kemarin jadi sorotan kan. Jadi yang hidupnya hedon, yang kemudian dia jadi tempat apa ya, wah kayak korupsi gede-gedean gitu lah. Jadi pemerintah itu juga tahu diri. Jadi intinya adalah pemerintah Indonesia tuh pengen kita semua punya NPWP biar kita tuh suatu saat nanti atau lebih cepat itu bisa bertanggung jawab terhadap eksistensi kita di dunia bisnis ini. Kemudian kita juga kasih sumbangsi ke pemerintah. Tujuannya cuma itu. Nah, maka kalau teman-teman nih Mas Rifki, Mas Gary atau teman-teman semua sudah mulai mendekat tuh $35. Jadi $30 itu satu. Ini yang saya sarankan pertama. Segeralah daftar PayPal. Daftar PayPal itu dibutuhkan kredit card. Cuman sekarang solusinya bisa ada dua. Kalau menurut saya ada dua ya solusinya. Teman-teman bikin kredit card. Teman-teman beli virtual kredit card itu di banyak lah. Harusnya di Tokopedia, Shopee juga ada banyak. Atau yang ketiga nih, daftar Genius. Genius itu memang Genius itu. Saya sih nggak punya ya, karena transaksinya ya saya sudah cukup lah debit. Kalau nggak pakai PayPal itu sudah cukup. Cuman saya memang ada kepinginan untuk buka Genius. Jadi genius.com itu. Itu habis itu tujuannya itu cuman ini loh. Kalau di bagian belakang credit card itu ada namanya CVC code. Itu ada 3 angka paling penting. Nah itu dicantumin misalnya 111 gitu. Nah udah dicantumin aja. Dari situ kalau sudah selesai. Sudah daftar PayPal, segeralah teman-teman mengisi form pajaknya. Kalau belum punya NPWP, maka segeralah ke kantor pajak, bilang, Pak, Bu, Mbak, Mas, saya dari daerah kecamatan ini, saya kepengen bikin NPWP, karena saya jualan foto online, jadi saya freelance aja, saya cuma buat hobi, cuman ini saya kepengen tarik uangnya biar tidak kepotong di Amerika Serikat. Jadi, kembali lagi ke pertanyaan mendasar, kapan kita bisa tahu bahwa kita sudah bisa menikmati keuntungan royaltinya? Kalau di dalam bahasa judi itu namanya color up. I want to color up my money. Gitu. Artinya saya mau menguangkan uang saya gitu. Itu minimal $35. Jadi ini tadi pertanyaan dari Mas Gary, kemudian ada Mas Rifki juga, $35. Begitu sudah achieve $35 sudah sah berhak mendapatkan kesempatan untuk withdraw. Jangan lupa masuk ke bagian dashboardnya teman-teman semua, harus submit.shutterstock.com, masuk ke dashboard. Dashboard itu adalah akun home-nya teman-teman semua. Itu harus apal username, email, dan passwordnya. Kalau lupa ya klik forget email atau forget password terus nanti diproses ulang. Kurang lebih begitulah. Tapi teman-teman harus masuk karena ini tidak bisa terakses dari Shutterstock App for Contributor. Karena apa tadi? Saya bilang karena faktor keamanan. Maka dari situ ya harus masuk ke, kalau pakai laptop sih gampang ya. Kalau pakai handphone masuk saja ke browser, bisa pakai Safari, Google Chrome, itu pokoknya masuk ke akun dashboard ya teman-teman semua. Jadi gitu. Nah, ini selamat nih buat teman-teman yang udah mulai tanya-tanya withdraw. Ini saya berdoa dari sini adalah bahwa memang teman-teman sudah mau withdraw. Saya juga lagi nunggu duitnya masuk. Jadi kita nikmati bareng-bareng. $35, $40, $50, $100 itu kita nikmati bareng-bareng. Silahkan ambil sebagian, kemudian sebagian lagi juga diinvestasikan. Jadi teman-teman, karena ini uang maya ya. Uang maya itu kan kayak saya dapat AdSense dari YouTube ini kan sebenarnya duitnya ya kalau sudah dipegang real sih. Cuman kan dapatnya itu kan kayak apa ya? Kayak maya, kayak uang digital. Nah, ini tuh sebaiknya, saya sih ngomong sebaiknya tidak serta-merta 100% dinikmati. Jadi harus ada faktor investasinya karena yaitu duit maya. Tungguin aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun nanti dikumpulin terus nanti pasti jadi sesuatu. Jadi begitu, selamat buat Mas Gary, Mas Rifki, dan teman-teman semua yang sudah achieve $35 atau sudah mendekati $35. Nanti kita sama-sama mensyukuri nikmat kita, 500.000 ya disyukuri, 700.000 ya syukuri, 1 juta disyukuri, keluarga dikasih, investasikan, kecil nggak masalah. Saya dulu juga investasi, saya ingat 2022 ya, saya pertama kali investasi saham itu dari mulai angka Rp100.000. Itu aja ketika saya kepepet karena COVID nih kita benar-benar nggak ada duit tuh. Rp100.000-nya saya withdraw lagi. Habis itu saya masukin lagi. Jadi intinya niatnya lah. Begitu kita punya niat pasti Tuhan akan mudahin semuanya. So begitu teman-teman semua. Jadi kemarin kan ada yang ngomong, Mas
alatnya serius nih, motretnya masih Canon SM10 nih, wah keren nih, luar biasa. Bukan begitu problemnya bro. Saya punyanya karena memang punyanya hanya Canon SM10. Saya lagi nabung untuk beli Canon SRP, itu full frame-nya R series ya. Ini saya kan pakai M series. Nah ini saya lagi nabung untuk RP. Tapi overall saya sih sangat mencintai sih EOS M10 ini, kayak compatible aja buat kita traveling ya. Nah tahun depan saya mau ke Jepang, itu saya pakai Canon SM10 juga. Mudah-mudahan sih bisa bawa yang RP-nya ya. Tapi teman-teman bisa cek, saya itu alatnya sangat sederhana, bahwa saya pernah bikin YouTube juga ya, short ya, tentang berapa sih total alat saya tuh. Kalau saya total paling 6,8 juta lah. Kalau teman-teman mau copy paste alat-alat saya tuh, gearnya semua ada di bawah gitu. Dan ini benar-benar di bawah 10 juta jauh ya, artinya total alat saya tuh kan di bawah 7 juta. Jadi sebenarnya teman-teman tuh sangat bisa lah. Dan kalau gear-gear buat foto-foto receh kayak begini ya, ini memang receh, tapi uangnya bisa gede ya. Tapi ketika di awal, saya juga sadar diri lah, kalau saya earningnya cuma 50-an dolar sebulan ya gear saya jangan mahal-mahal gitu. Jadi kurang lebih tuh kayak 2 tahun balik modal. Makanya ya wes, saya beli Canon EOS M10 itu kan body only-nya cuma 2 juta ya, mungkin saya dan beberapa orang teman-teman masih murah lah. Kalau yang belum bisa beli kamera, nggak usah beli kamera. Jangan pernah maksain teman-teman harus, oh saya kepengen kayak mas ini semua pengen beli kamera. Jangan bos, pakai handphone aja. Ada subscriber saya yang pakai handphone laris terus sampai dia bilang, mas saya mau beli kamera. Mbak, wes rasa mbak, nggak usah beli kamera, ntar malah nggak laku loh. Saya bilang bercanda-bercandanya begitu. Cuman saya tuh sangat mendukung bahwa teman-teman pakai saja alat yang ada. Jadi kurang lebih begitu, teman-teman cek link di bawah, itu semua peralatan saya ada di situ. Kalau mau kembaran monggo, enggak juga nggak apa-apa. Saya pakai Canon, mau agamanya ganti Nikon, agamanya Fuji juga boleh lah, intinya gitulah. Bercanda-bercandanya begitu. So, terima kasih sekali teman-teman. Terima kasih Mas Rifki, Mas Gary yang sudah bertanya tentang withdraw. Sukses buat kita semua. Kita sama-sama berburu dolar di Shutterstock. So, stay tune. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.